Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kita berikan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir bersama-sama mengikuti diseminasi kami selaku guru penggerak modul 1.4 terkait budaya positif. Salam dan salawat kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam jahilah ke alam yang terang benderang. Terima kasih Bapak Ibu, pada hari ini tetap setia mengikuti kegiatan kami, yaitu kegiatan aksi nyata kami, diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 terkait budaya positif. Untuk materinya saya persilakan terlebih dahulu kepada Pak Arham dengan hormat disilakan. Terima kasih Bu Dawanti. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini adalah bentuk aksi nyata kami, yaitu membagikan apa yang telah kami dapatkan, khususnya pada pembelajaran tentang budaya positif di program pendidikan guru penggerak ini masuk ke dalam modul 1.4. Jadi sebagai guru, sebagai calon guru penggerak, kami berkomitmen untuk bersama-sama membagikan dan berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah ini terkait apa yang telah kami dapatkan selama program pendidikan guru penggerak. Jadi imbasnya itu bukan kepada kaki saya, nantinya juga kepada Bapak Ibu guru, khususnya kepada murid-murid nantinya. Jadi ini bukan program pribadi kami, tapi dalam program kita bersama secara kolaboratif untuk meningkatkan proses pembelajaran dalam kelas yang impaknya itu untuk murid dan murid. Baik Bapak Ibu, di pendahuluan dulu tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu dimaknai sebagai perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Itu kutipan dari Kompasiana yang saya dapatkan. Jadi sepanjang presentasi kami nanti ini, saya dan Ibu Darwianti akan memaparkan konsep-konsep di dalam konsep-konsep tentang budaya positif. Nah, kenapa sampai ke pendahuluan? Karena penting dulu untuk memaknai apa itu budaya positif supaya konsep-konsep yang akan kami paparkan nanti itu bisa diterima dengan baik. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan pemantik. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin pada murid atau anak? Dan yang terakhir, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi pertanyaan ini. Jadi jawabannya tinggal setuju atau tidak setuju. Kalaupun mau ditambahkan dengan alasan dari persepsi Bapak Ibu sekalian bisa juga dijawab satu per satu. Terserah mau dimulai dari nomor berapa. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin. Saya tahu ada seperti kepalanya Bapak Ibu sekalian. Tinggal diutarakan kesetujuannya atau ketidaksetujuannya mengenai pertanyaan yang kami tampilkan di atas ini. Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Jadi jawabannya Bapak Ibu setuju ya? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik. Setuju. Ada yang ingin memberikan alasan kenapa setuju? Oke, silakan. Silakan Bu Julianti.
pendapat saya mengapa setuju karena jika bentuk hukumannya, mungkin lari langsung ke pertanyaan kedua, jika bentuk hukuman itu dalam bentuk yang relevan dengan apa yang dilakukan, misalnya bisa saja dia melakukan kesalahan kemudian kita memberi hukuman, misalnya membersihkan halaman sekolah atau membaca, itu menurut saya dapat mendisiplinkan sekaligus memberikan pelajaran yang baik untuk peserta didik. Misalnya kalau membaca yang di pertanyaan kedua itu bisa meningkatkan literasinya dan membersihkan halaman sekolah sesuai juga visi misinya kita, bisa membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan peduli lingkungan. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali dari jawaban Ibu Juniati bahwa ketika hukuman itu dalam bentuk positif, berarti itu bisa mendisiplinkan anak, gitu ya. Tapi saya balik nanya lagi Bu, apakah itu bisa berlangsung dalam jangka waktu lama atau dalam jangka waktu pendek saja? Misalnya dikasih hukuman, apakah itu akan berlanjut pembiasaan seperti itu atau pada saat dihukum saja? Kalau berdasarkan pengalaman, biasanya durasi setelah diberi hukuman itu tidak terlalu panjang atau tidak signifikan. Dalam artian hari ini diberi hukuman, 2-3 minggu mereka tidak melakukan, terkadang mereka kembali melakukan pelanggaran yang sama seperti itu. Berdasarkan pengalaman biasanya. Terima kasih. Luar biasa. Baik dari Ibu Umi. Pertanyaan pemantik ini diharapkan nanti akan didapatkan jawabannya sepanjang proses pemaparan materi dari kami berdua. Jadi Ibu Umi sudah memborong 2 pertanyaan. Satu pertanyaan lagi, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa dikasih penghargaan pada saat belajar mencapai sesuatu, selesai mengerjakan tugas, atau setelah selesai mempresentasikan dengan hasil yang baik. Apakah itu dapat meningkatkan, kemudian dikasih penghargaan, apakah itu kemudian dapat meningkatkan motivasi belajarnya? Setuju? Setuju. Oke. Yang itu saja dulu setuju atau tidak setujunya. Jadi semua disepakati setuju. Baik, semoga apa yang kami paparkan nanti ini dapat menjawab pertanyaan pemantik ini beserta alasan-alasannya nanti. Seperti itu namanya. Semoga dengan pemaparan materi nanti bisa memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu terkait pertanyaan pemantik tadi. Bapak Ibu, inilah 6 konsep yang ada dalam budaya positif. Ini konsep-konsep intinya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, tentang konsep keadilan keras. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga institusi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah tidak asing dengan konsep-konsep ini atau istilah-istilah ini, atau juga mungkin ada yang baru kali ini membaca dan mendengarkan konsep ini. Terkait konsep-konsep apa yang tadi itu Bapak Ibu secara keseluruhan mungkin ada di PMM, jadi mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan, tinggal bagaimana penonton-penonton dari kami. Bapak Ibu, ya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu? Nah, kita bermain-main dulu lah. Mungkin bisa dipandu oleh Ibu Nurmayanti. Baik, semuanya ya Pak. Baik, Bapak Ibu silakan berhadapan. Jadi di sini ada 6 orang, jadi cukup saling berhadapan. Silakan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu silakan berhadapan. Berdiri ya Bapak Ibu, berdiri kalau bisa. Jadi ada satu yang bertugas mengepalkan tangan. Jadi ada satu yang bertugas mengepalkan tangan.
Jadi tugas yang mengepalkan tangan itu, anggaplah di dalam tangannya itu ada emas 20 gram yang disembunyikan di dalam kepala tangannya itu. Terus tugasnya yang satu lagi membujuk si yang pengepal tangan ini, membujuk apakah dengan memberikan uang miliaran atau menggelitiknya, bujukan-bujukan apa saja yang diberikan. Paham Bapak Ibu? Oh ya, silakan dipraktikkan. Ayo dirayu Bapak Ibu si bisa dikembangkan. Jadi silakan dirayu. Waktunya 30 detik. Ya. Waktunya 30 detik. Apakah mampu untuk membuka kepalan tangan pasangannya? Ya. Gimana caranya? Apakah ada yang bisa membuka? Ya. Bayangkan yang Bapak Ibu kepala itu adalah emas tadi katakan 2 nanti, emas 20 gram ini loh, mahal, punya Anda, itu punya tak, kemudian Anda ingin mengambilnya, apakah bisa? Oke, dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang Bapak Ibu. Dan yang digenggam itu sangat berharga bagi diri Bapak Ibu, sangat berharga. Itu amanah loh, amanah yang kalian harus pegang. Lakukan apapun, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang bisa. Oke, sudah berjalan ya 30 detik. Sudah? Sudah Bapak Ibu sudah? Oke, tengok waktunya habis. Adakah yang berhasil membuka kepalan tangan? Ada? Katanya ada yang membuka dari tangan. Tidak ada. Oke, silakan dibuka. Jadi ada yang berhasil ya? Ada yang berhasil? Apa alasannya? Kenapa bisa berhasil? Itu kan sehingga membuka kepalan tangannya. Yang bagi yang tetap menutup tangannya, apa alasannya tetap menutup kepalan tangannya? Tidak ada pergerakannya. Merayu, membujuk, apalagi kan kemudian dia kepala saja. Oke, Pak. Tadi saya dan Ibu Wardina tadi berusaha untuk membujuk atau merayu dengan menggantikan dengan sesuatu yang menurutnya lebih berharga, tapi menurutku yang menurutnya dia berharga belum tentu menurutku berharga. Jadi aku tidak membukanya. Terima kasih. Pertanyaannya adalah siapakah yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi? Siapa yang memegang kontrol di situ Bapak Ibu? Misal Ibu Umi dan Ibu Martina, siapa yang barusan membuka tadi? Ibu Wardina. Jadi siapa yang memegang kontrol di situ? Kalau secara dominan ada di saya, tapi saya bisa membuka ketika kesepakatan bisa terjadi. Tapi kesepakatan tadi tidak terjadi. Bisa saja kalau negosiasinya berhasil juga. Ya, intinya adalah yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Itu intinya ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice teori atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, kontrol. Jadi kita akan memaknai apa itu kontrol yang selama ini kita anggap bahwa kontrol itu adalah bisa kita lakukan ke anak, kita bisa mengontrol. Dan nanti ini diharapkan bergeser paradigma kita tentang kontrol itu. Ilusi mengontrol murid.
dan menguatkan karakter. Ya, begitu. Intinya kritik itu membuat orang bersalah dan menguatkan karakter. Sebenarnya itu hanya ilusi ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ketika kita berpendapat bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu hanyalah ilusi saja. Walaupun kedengarannya mungkin saat ini masuk akal juga, tapi ternyata penguatan positif itu hanyalah ilusi. Kemudian terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang itu kan selalu terjadi. Orang dewasa itu menganggap dirinya mampu mengendalikan orang-orang yang dibawa tingkat umurnya, anak-anak misalnya, guru hak memiliki hak paksa murid. Itu adalah ilusi. Silakan lanjutkan. Terkait ilusi mengontrol murid. Jadi kita sebagai seorang guru tidak bisa kita kontrol murid, kecuali murid sendiri mengontrol dirinya sendiri. Setiap perilaku yang dilakukan oleh murid itu memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Makanya kita tidak bisa mengontrol diri murid. Sekalipun anak-anak berbuat kesalahan, pasti ada tujuannya dari berbuat kesalahan itu. Apakah mereka ada kebutuhannya yang ingin dipenuhi sehingga membuat kesalahan itu terkait pelaksanaannya di sekolah. Baik, ini ada tabel antara perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Dan yang selalu kita lakukan itu bukanlah mengontrol murid, tetapi itu yang kita lakukan adalah mengimplementasikan yang namanya stimulus respon. Kita kasih stimulus, murid yang merespon. Perbedaannya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu sebenarnya teori kontrol atau pilihan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, sampai dikatakan tadi Ibu Anti. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Masalah di atas tadi. Selanjutnya, pemaksaan Anda pada saat wujudan gagal. Yang seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Itu di stimulus respon. Kita akan saling menang, murid kita kalah ketika misalnya melakukan pelanggaran atau apa. Di teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Ada win-win solution di situ. Seperti itu. Yang selanjutnya, memaknai kata disiplin. Baik Bapak Ibu, makna kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang disiplina artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi perlu digarisbawahi adalah kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang ingin kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, menurut pihak Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada kedisiplinan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi bukan motivasi dari luar, motivasi internal, motivasi dalam diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai universal. Saya tambahkan sedikit, disiplin yang kita maknai, mayoritas kita maknai bahwa kedisiplinan itu adalah kita yang menganggap kenapa mengontrol orang lain. Kita kan ada katanya mendisiplinkan orang.
mendisiplinkan siswa, murid, peserta didik. Itu yang kita maknai bahwa itu dikatakan disiplin ketika kita misalnya memberikan konsekuensi, memberikan aturan-aturan yang ada hukumannya di situ. Itu yang kita katakan sebagai kedisiplinan, disiplin. Padahal disiplin sesungguhnya adalah disiplin yang ada dalam diri, menyadari nilai-nilai yang kita ingin capai, menyadari bahwa memang kita harus melakukan itu untuk diri kita sendiri. Ternyata itulah makna disiplin, bukan disiplin karena kalau tidak melakukan ini, ketika saya melakukannya ada konsekuensinya. Ketika saya melakukannya, saya akan dapat penghargaan. Ternyata itu bukan makna disiplin yang sebenarnya. Tapi itu yang kita pahami. Semoga pemahaman kita bisa bergeser, Bapak Ibu ya. Baik. Nah ini dia. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi terkait nilai-nilai ini mungkin akan di penjelasan kebajikan nilai-nilai universal seperti apa itu nilai-nilai yang kita hargai. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan itu disepakati bahwa nilai itu baik untuk kita, tidak memandang agamanya, tidak memandang sukunya, tidak memandang rasnya dan sebagainya. Artinya ketika kita meyakini dan menjalankan nilai itu berdampak baik pada kita. Itu namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Dian Emerson mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Itu terkait nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu akan muncul ketika dalam diri seseorang, bukan dari luar, bukan motivasi eksternal tapi intrinsik dari kita sendiri. Baik Bapak Ibu, silakan diperhatikan. Ini yang saya tampilkan adalah nilai-nilai kebajikan menurut The Virtuous Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ada banyak, ada sekitar 40-an lebih. Jadi peduli, rajin, berintegritas, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, kesetiaan, semangat, belas kasih, percaya diri, dan sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini kan tidak memandang dia mau agama apa, dia dari suku mana, tetapi kita mengerti bahwa nilai ini adalah nilai yang memang harus ada dalam diri kita, dalam komunitas kita, terlebih dalam kelas kita, ya kan Bapak Ibu? Oke. Terkait nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dalam profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila: beriman dan tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, dan bernalar kritis. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi inilah amanat dalam tujuan pendidikan kita. Kita ini mencapai derajat di mana murid kita itu sudah memiliki profil pelajar Pancasila. Apa indikatornya? Ini ada 6 indikatornya di sini dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Tugas kita adalah bersamai menuntut murid bagaimana caranya agar ini dapat terinternalisasi atau dapat tercermin dalam setiap pelakunya murid-murid kita.
kita. Baik, dilanjutkan Bu. Jadi diusahakan dari prodi pelajaran di sini tertanam dalam diri anak, bukan karena pengaruh kita memaksanya, tapi tidak, tapi memang karena motivasi intrinsiknya anak-anak sehingga prodi pelajaran di sini muncul dari dalam diri anak. Begitu Bapak Ibu. Oh Ibu, bagaimana pada disiplin positif dan nilai kebajikan, apakah sedikit tercerahkan? Atau ada yang mau ditanyakan? Ingin menanggapi, memberikan tambahan atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu mengungkapkan pendapat atas paparan yang telah berlalu tadi. Jika tidak, kita akan masuk pada konsep yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Jadi ada tiga ya: motivasi, hukuman dan penghargaan itu disatukan, hukuman dan penghargaan disatukan, dan restitusi tentunya. Ini akan kita bahas selanjutnya. Dan ini akan menjawab dari pertanyaan pemantik tadi. Dari teori motivasi perilaku manusia, menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitution, School Discipline, yang menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi poin 1 dengan poin 2 itu Bapak Ibu merupakan motivasi eksternal. Sedangkan poin ketiga itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi internal. Ya, betul yang dikatakan Ibu Royanti, ada 3, dan nomor 1 itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan yang lain. Ini tadi sesuai dengan teori stimulus respons. Jadi ada di sesuatu yang dikasih, baru siswa itu akan atau betul akan berbuat, ya kan? Artinya mereka melakukan sesuatu itu bukan karena dari dirinya sendiri, tidak menyadari dari diri sendiri, tapi dari pengaruh luar. Misal untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman itu di situ Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya ada atau tidak ada aturan, ada atau tidak adanya konsekuensi yang harus saya lakukan, karena itu yang akan mungkin membantu saya untuk berkembang lebih baik, itu yang akan membantu saya menjadi orang yang positif seperti itu. Nah Bapak Ibu, mari kita refleksikan sedikit. Menurut pengamatan kita selama mengajar di sini atau pengalaman mengajar kita sebelumnya, murid kita itu berada di posisi mana? Mungkin tidak ada yang berpendapat. Murid kita berada di posisi yang mana? Apakah motivasinya yang nomor 1 dan 2 atau sudah ada yang sampai ke level yang ketiga? Menurut pengamatan Bapak Ibu, siswa kita melakukan sesuatu karena apa? Saya sedikit memberikan gambaran terkait untuk menghindari ketidaknyamanan kita sebagai seorang guru ya. Misalnya kita datang cepat karena kita takutnya ditegur nanti sama kepala sekolah, karena kita tidak nyaman kalau kita ditegur. Itu merupakan gambaran kita. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Mau kak nanti deh cepat-cepat datang ke sekolah supaya apresiasi ke sekolah atau bagaimana dikasih nanti penghargaan di saat akhir semester seperti itu Bapak Ibu. Itu yang dari guru. Tapi untuk murid silakan Bapak Ibu. Misal, saya yakin Pak Karim kalau menjalankan ujian ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ada atau tidak ada di kelas sekolah, tabrak saja. Seperti saya hadir di sekolah untuk menjalankan keyakinan saya. Saya ingin mengajar murid. Saya tidak peduli dengan hukuman, saya tidak peduli dengan penghargaan. Itu. Bumi dan Bapak Ibu yang lain juga seperti itu pastinya. Tapi untuk murid bagaimana? Ya silakan Bapak Ibu berpendapat. Baik, bagaimana kita refleksikan? Ya, Ibu Katrina mungkin. Biasanya siswa itu datang di sekolah Bu, cuma mau diisi absen karena kalau datang di sekolah biar ada pelajaran dulu yang hadir di absen. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan kayaknya. Untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman, menghindari surat dari
sudah ada yang berada pada level ketiga itu, motivasinya untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Terserah ada konsekuensi, terserah ada tidak penghargaan yang saya dapatkan, saya jalankan saja. Pokoknya dia datang ke sekolah memang karena motivasinya ingin dia sukses, ingin dia belajar, datang ke sekolah, dia motivasi dalam dirinya memang. Terus yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain mungkin bila ada biasanya menerapkan bilang kasih yang datang cepat kasih bintang itu untuk mendapatkan penghargaan. Biasa siswa terkadang mau kasih puji-puji sama guruku sehingga cepat datang ke sekolah seperti itu. Ini gambaran lebih jelasnya Bapak Ibu ya. Seperti yang dikatakan Bang tadi bahwa nomor satu nomor itu adalah motivasi eksternal, adanya dorongan dari luar. Berlakunya teori stimulus respon. Misalnya kalau untuk satu itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, mungkin saya akan dihukum. Dan untuk yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Tidak nanti kita berpikir apa yang akan mendapatkan kalau bekerja ini. Karena misalnya saya memberi penghargaan hari ini, mereka kembali akan berpikir, oh, Pak, terima kasih kepada mengerjakan tugasku. Selanjutnya apa lagi yang akan saya berikan kalau selesai tugas saya seperti itu. Tetapi ketika pada level ketiga, dia akan bertanya, saya akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi dirinya sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa ketika saya melakukannya. Tidak peduli apa yang saya dapatkan, tidak peduli hukuman apa yang saya menanti. Seperti itu. Mungkin masih banyak murid-murid kita yang misalnya ingin selesaikan tugasnya cepat karena ingin mendapat nilai bagus. Misalnya saya akan mendapatkan nilai bagus nilainya temannya. Berarti itu masih motivasi eksternal, bukan dari internal. Kalau murid sudah bilang, oh ya saya mau menambah pengetahuan saya harus ini selesaikan tugas saya harus memang belajar itu dari internal dari murid. Inilah yang menjadi tujuan dari disiplin positif itu. Analogi kalau dalam filsafat keagamaan yang seperti ini. Apakah kita akan beribadah ketika kita tahu tidak ada namanya surga dan neraka? Apakah kita akan beribadah ketika tidak ada siksaan dan keselamatan di akhirat? Itu mungkin motivasi kita ini sedikit tentang filsafat keagamaan. Mungkin saya sujud kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan karena ya saya ingin masuk surganya, saya ingin mendapatkan kasih sayangnya. Itu kan masih dipengaruhi oleh nomor 1 dan nomor 2. Tapi ketika kita berpendapat bahwa landasan saya beribadah ya karena saya berterima sama Tuhan yang telah menciptakan saya tidak peduli. Seperti lagunya Dewa ya, jika surga dan neraka itu Anda mungkin bisa nyanyikan itu. Ya, begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, lanjut. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Ingat, tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itulah hukuman Bapak Ibu. Baik fisik maupun psikis. Intinya kalau kita sudah berlaku kasar, ucapan kita kasar itu termasuk hukuman psikis ya, mengena hatinya. Karena itu katakan kata-kata itu lebih tajam daripada intinya seperti itu. Intinya kata-kata itu lebih tajam daripada terjangan, daripada pisau. Karena kalau luka pisau itu bisa disembuhkan, tetapi luka hati karena tidak bisa disembuhkan. Manusia. Jadi hukuman itu Bapak Ibu bisa saja secara tiba-tiba anak mau ke sana langsung saja kita hukum tanpa ada kesepakatan kita. Itulah hukuman. Karena ada penjelasan lagi yang lain. Kalau hukuman intinya secara tiba-tiba. Ya, tidak ada kesepakatan
kesepakatan sebelumnya bahwa ketika kau melanggar ini maka kasih begini. Misal kita tidak pernah bikin kesepakatan sebelumnya, siswa terlambat, tidak ada kesepakatan sebelumnya, tiba-tiba terlambat, harus keliling lapangan. Dan siswa tidak tahu ada pada hukumannya begitu, ada pada konsekuensinya seperti itu namanya hukuman. Jadi hukuman ini seakan-akan bersifat memaksa. Ya. Nah ini ternyata Ibu ada perbedaan dasar antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman tadi itu tiba-tiba dari dulu, sementara konsekuensi memang ada kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Ketika kita melanggar, ya terkena konsekuensi seperti itu. Misal mencatat 1000 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu sebagai bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah, hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi kan. Merusak berarti ya sama di supermarket, market, merusak barang sama dengan membeli. Gitu. Membersihkan tempat yang meja tulis karena absen pada saat belajar itu adalah konsekuensi. Bersihkan itu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu saat di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena selama 10 menit untuk pelajaran PJOK. Misalnya guru olahraga sudah diberi kesepakatan sebelumnya bahwa orang kita terlambat, itu adalah konsekuensi. Artinya ada perbedaan dasar antara hukuman dan konsekuensi, tapi batasannya sangat tipis sekali. Tergantung pada peserta kelihatan saja seperti itu. Jadi intinya di sini hukuman lebih berat daripada konsekuensi. Konsekuensi masih agak ringan, mungkin diterima murid karena ada kesepakatan sebelumnya. Beda dengan hukuman. Walaupun pada dasarnya hukuman konsekuensi itu bersifat, ya sederhananya bersifat mempermalukan murid. Coba kita bayangkan dihukum pasti akan malu. Walaupun juga dalam satu konsekuensi, misalnya lambat ya masuk melalui lapangan misalnya, pasti akan malu juga. Intinya sebagaimana pencerahan hukuman dan konsekuensi itu tidak efektif. Apa itu yang ya kan gimana? Ada yang lebih efektif lagi Bapak Ibu. Nah ini penghargaan dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan bisa bersifat menghukum. Ini Al-Iqon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman. Ada cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Saya akan mengatakan bahwa penghargaan adalah hukuman dalam bentuk yang lain. Jadi penghargaan adalah hukuman dalam bentuk yang lain. Artinya sama-sama tidak membelajarkan murid, sama-sama tidak menumbuhkan motivasi internalnya untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi kalau kita menerapkan hukuman atau konsekuensi kepada murid itu bisa saja anak-anak bisa dendam sama kita. Itu tidak akan murid akan melalui proses belajar tapi akan dendam saja. Nah ini dihukum oleh penghargaan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya sebenarnya ketika anak-anak sistem ratingnya dulu masih sistem rating, yang rating 1 dikasih hadiah buku, yang tidak rating dikasih yang
dihadirkan oleh penghargaan. Ada penghargaan jangka panjangnya. Karena itu kalau anak-anak melakukan sesuatu karena penghargaan itu, ketika sudah ada penghargaan lagi, dia akan berhenti melakukan itu atau mengurangi. Nah, untuk yang tadi menurunkan kualitas, misal disuruh melakukan sesuatu dengan iming-iming dikasih penghargaan dengan waktu tertentu dan ada waktunya, pasti anak-anak kalau yang dia pikir itu adalah penghargaannya saja, akan susah lagi fokus kepada kualitas apa yang dikerjakan. Mungkin kalau kita sebagai orang dewasa yang sudah bisa berpikirnya lebih kuat lagi, mungkin kita tetap memperhitungkan kualitas atau anak-anak diberi penghargaan untuk melakukan sesuatu karena itu ya. Seperti saya bikin, seperti saya tampil di seperti saya juara satu, paling bagus menurutnya, padahal kualitasnya menurun. Seperti itu Bapak Ibu. Saya tambahkan yang terkait menurunkan kreativitas, misalnya akan diadakan lomba puisi. Siapa yang menulis puisi dan menciptakan puisi paling baik akan mendapatkan hadiah nantinya. Nah, pada saat diadakan lomba pada tahun berikutnya tidak ada yang dijanjikan hadiah-hadiah, sehingga anak tersebut tidak lagi menciptakan puisi yang terbaik. Begitu dia mematikan kreativitasnya. Ternyata karena itu mematikan kreativitasnya. Jadi mereka berkreativitas karena ada dijanjikan penghargaan. Seperti itu. Kita akan mempelajari tentang penghargaan hukuman. Tapi sekarang kita akan mempelajari yang namanya restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini? Restitusi. Hal yang baru ya. Silakan Ibu menjelaskan apa itu restitusi. Mungkin ada sebagian yang pernah mendapatkan PMM terkait restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi intinya untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliahnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Jadi ada 3 Bapak Ibu: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi inilah yang paling efektif kita terapkan pada murid-murid kita. Bagaimana restitusi bekerja? Bagaimana caranya kita menjalankan restitusi ini kepada anak-anak yang melanggar atau berbuat kesalahan? Nanti Bapak Ibu ada sesi, ada materi tersendirinya yang namanya segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan dari awal. Jadi kita sampai dulu pada pengertiannya dulu, konsepnya. Nanti bagaimana restitusi itu bekerja? Bagaimana caranya restitusi bekerja? Nanti akan ditampilkan pada materi terakhir nanti. Jadi intinya dari restitusi ini adalah mencari solusi untuk masalah murid-murid. Sama-sama guru dengan murid membimbing untuk mencari solusi dari masalahnya, bukan menghukum, bukan memberikan konsekuensi. Ini ada ciri-ciri restitusi sebagai tool untuk menjalankan restitusi nanti. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman kan atau konsekuensi kan harus menebus kesalahannya. Nah, restitusi mengajarkan kita konsepnya adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk mencari atau belajar dari kesalahan tersebut, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan, tidak dipaksa. Kemudian restitusi untuk melihat ke dalam diri. Kalau dikasih hukuman kan tidak tahu ini apa nilai sebenarnya yang saya dapatkan dari hukuman ini. Tapi ketika di restitusi, mereka akan melihat ke dalam dirinya, oh iya seperti ini. Nanti kita akan bahas di 3 restitusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Jadi kan Bapak Ibu, seperti yang sudah dikatakan bermain tadi, setiap anak
itu atau setiap kita, setiap manusia murid juga melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa yang kita terpenuhi itu berusaha mereka penuhi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Hukuman kan tidak membuat solusi, ya. Dan terakhir restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya secara lebih kuat lagi. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas? Kurang jelas ya? Kurang jelas. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya bacakan beberapa saja. Kalau hukuman itu adalah sesuatu, prinsipnya hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul kan kita sepakat kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Apakah itu menyakitkan secara fisik atau psikis, atau paling tidak mempermalukan murid. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau tadi sesuatu menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Karena apa? Sudah ada kesepakatan sebelumnya. Dan restitusi merupakan pilihan. Yang akhir itu murid atau anak membenci peraturan pada hukuman. Kalau dikasih terus hukuman, dia sudah benci yang namanya peraturan. Kalau di konstitusi, murid anak akan menghormati peraturan. Ya, dia menjalankan peraturan karena ada konsekuensinya. Tetapi di institusi, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Artinya ya, ada atau tidaknya peraturan, saya tetap melakukannya sebagai usaha saya menghargai diri atau menghargai orang lain. Kalau hukuman itu bersifat identitas gagal dan negatif. Kalau konsekuensi netral, tapi kalau restitusi positif. Tapi konsekuensi itu kadang lebih dekat kepada hukuman, karena konsekuensi itu berbeda tipis dengan hukuman sebenarnya. Lanjut. Jadi konsekuensi itu masih masuk dalam kategori identitas sukses. Kalau hukuman memang sudah identitas gagal, membuat siswa kita akan gagal. Nah, keyakinan kelas. Termasuk materi itu keyakinan kelas. Ini konsep ketiga Bapak Ibu, keyakinan kelas. Apa pernah mendengar keyakinan kelas? Sudah ya? Sudah biasa mendengar. Atau yang biasa kita dengar saja peraturan kelas. Nah, ada penjelasannya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kenapa kita harus bikin dalam keyakinan? Kenapa bukan peraturan saja? Silakan Ibu. Di sini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa yang mendasari kita menggunakan helm pada saat berkendara? Apa? Ya, ini keselamatan. Ada dua kemungkinan jawaban. Coba ditanya anak-anak SMA dan anak SMP, kenapa pakai helm? Ada polisi. Karena saya kan sering ketemu anak sekolah di jalan raya itu tidak menggunakan helm, karena dia kan mengabaikan yang namanya keselamatan. Kalau pun pakai helm, lagi musim-musimnya bilang apakah di Kowohu, di Tokoyo, di apa di sana. Jadi ada dua kemungkinan jawaban, agar tidak dibilang atau karena keselamatan. Yang menjawab tidak keselamatan berarti sudah ada keyakinan. Tapi kalau bilang takut ditilang sama polisi berarti belum ada nilai keyakinan dalam dirinya. Makanya kami yakin, saya dan Murti yakin bahwa kalau kita ditanyakan pasti kita akan menjawab karena keselamatan. Kita orang dewasa pasti pikirannya agak sudah bukan agak, dan pikirannya sudah bertumbuh, sudah baik. Tapi kalau anak ditanya pasti jawabannya akan nama-nama seperti itu, apakah karena tidak boleh bilang atau karena keselamatan dirinya. Nah, ketika kita memiliki keselamatan, maka keselamatan nilai ini disebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keselamatan itu termasuk dalam nilai kebajikan ya, Bapak Ibu. Jadi keselamatan itu termasuk dalam nilai kebajikan universal yang tidak memandang agama dan sebagainya.
yang dipakai yang disepakati dari sirat dan tersurat seperti saya jelaskan tadi. Tidak banyak agama itu kita kan mau selamat, mau Islam, mau agama lain, mau Buddhis, mau Toraja, kita kan semua mau selamat seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya keyakinan kelas, pasti mereka ada motivasi dalam dirinya untuk melaksanakannya. Tapi kalau peraturan misalnya tadi ini contohnya, peraturannya disuruh untuk memakai helm saat mengendarai roda 2. Kalau dalam bentuk peraturan, dia tidak terapkan dalam dirinya nilai keselamatannya, hanya takut polisi. Jadi kenapa kita memilih keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan ya belum ada, masih bisa saja tidak dilakukan. Itu belum muncul motivasi intrinsik dalam dirinya. Tapi kalau keyakinan itu sudah ada motivasi intrinsik dalam dirinya. Begitu Bapak Ibu. Ini perbedaannya peraturan dengan keyakinan, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Mungkin selama ini yang lalu itu kita tempelkan tata tertib. Itu bagaimana efeknya Bapak Ibu sama peserta didik? Masih saja melakukan yang tidak diinginkan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kalau tertanam dalam dirinya itu insya Allah akan melakukan secara terus menerus. Jadi perbedaannya di sini peraturan selalu kembalikan ke tempatnya. Keyakinan kelasnya berarti ada rasa tanggung jawab. Jadi peraturan itu bersifat perintah atau larangan. Sementara keyakinan kelas bersifat isinya adalah nilai-nilai kebajikan. Nanti Bu. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan menghormati dan atau menghargai orang lain. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran nilai. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Bisa juga di sini disiplin. Kalau saya bisa juga disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, keyakinannya keselamatan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Kalau anak-anak paham ini kesehatan kita akan tidak baik kalau kita menggunakan narkoba. Kalau hanya sekadar peraturan dilarang menggunakan narkoba, tapi anak-anak tidak tahu bahwa ini ada nilai kesehatan kita. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kalau keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Jadi penting Bapak Ibu kita memiliki keyakinan kelas karena mungkin saya berbagi sedikit. Ketika di kelas 7 saya sudah membentuk keyakinan kelas. Ketika anak-anak melakukan pelanggaran, ditanya, mungkin ini nanti akan berlanjut di segitiga itu sudah pembentukan keyakinan kelas, tapi saya ingin menyampaikan sedikit. Ketika anak melakukan pelanggaran atau sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, ketika kita sudah membentuk keyakinan kelas, kita ingatkan. Masih ingat keyakinan kelas yang kita telah sepakati? Itu Bapak Ibu. Pasti anak-anak, ya Ibu masih ingat. Nilai keyakinan kelas apa yang dilanggar? Oh iya, saya melanggar. Sadar dengan apa yang dilakukan. Begitu Bapak Ibu. Ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi saya jelaskan sedikit, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih dengan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ini skip saja. Nah, ini salah dua contoh keyakinan kelas. Misal keyakinan kelas 1, ini SD ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Sudah tidak ada lagi kalimat perintah dan kalimat larangan di sana. Itu keyakinan. Selalu bersikap positif, senantiasa menjaga diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Sudah tidak ada lagi perintah atau larangan di sana.
yang muncul di sini adalah nilai-nilai. Nah, ini salah satu contoh prosedur pembentukan keyakinan kelas yang dilakukan oleh Pak Arham. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kalau siswanya banyak, biasanya mereka bentuk kelompok. Tapi kalau siswa kita sedikit, hanya 12 orang, setiap anak, kalau apa permasalahan di kelas yang mereka curahkan, silahkan curahkan. Itu yang pertama. Jadi kita melibatkan murid, Bapak Ibu. Bukan kita buat sendiri. Beda dengan peraturan-peraturan kelas. Kita buat sendiri guru, maunya guru, tapi ini beda. Kita bersama dengan murid. Jadi tetap pada awalnya, pada langkah pertama dalam pembentukan keyakinan kelas, anak-anak tetap mencurahkan pendapatnya dalam bentuk peraturan. Anak-anak akan menulis kurang dari sini. Di sini tulisannya jangan ketawa saat belajar, seperti itu. Mereka tetap menulis sebuah peraturan. Dan nanti selanjutnya akan bagaimana bentuknya. Next. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas, tapi saya menggunakan papan tulis ini, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil surat pendapat. Jadi semua pendapat-pendapatnya ini masih berisi peraturan-peraturan yang ada di situ. Menggunakan sepatu di sekolah, melepas sepatu pada saat masuk dalam kelas. Ini saya lakukan di kelas 8. Itu semua masih berisi peraturan. Nah, prosedur yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalimat negatif misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor, berubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Tapi kan masih seperti peraturan seperti itu. Ini sini jangan ketawa. Mungkin masih negatif. Ini saya coba menjadi menjaga ketenangan pada saat mengikuti proses pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu contohnya yang kita sering alami di dalam kelas, misalnya anak-anak seenaknya saja keluar masuk kelas tanpa izin dari Bapak Ibu guru. Bisa kalau keyakinan bentuk kalimat positifnya adalah menghormati dan menghargai orang lain. Kenapa? Karena seakan-akan kita tidak ada hormati sebagai gurunya dan temannya, begitu Bapak Ibu. Jadi bentuk-bentuk kalimat keyakinan kelas itu kalimatnya positif, tidak ada yang dilarang ini. Berarti itu mas, kalau bilang dilarang keluar masuk, berarti itu masih dalam kategori peraturan seperti itu. Nah, katanya masih bersifat peraturan itu. Ini semua ada peraturan itu. Keempat, kepada pencurian pendapat yang sudah dicatat, kita akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, kita ajak murid-murid kita untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kita akan menemukan nilai kebajikan. Angka kalimat ini keyakinan seharusnya setelah beberapa peraturan yang disebutkan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Seperti ini, kita menggabungkan peraturan-peraturan yang sifatnya sama. Misal, ada di sini keyakinan pertama saling menghormati dan menghargai orang lain. Di sini ada di sini saya gabungkan misalnya dia bikin peraturan tidak mengganggu teman saat belajar, kemudian tidak lalu-lalang keluar kelas saat belajar, kemudian tidak kemudian tidak mengguli teman. Itu kan masih satu payung. Payungnya adalah saling menghormati dan menghargai. Nah, ada beberapa peraturan-peraturan tadi yang kemudian saya sederhanakan menjadi 4 keyakinan. Hasilnya saling menghormati dan menghargai orang lain, kemudian disiplin, tanggung jawab, dan kebersihan. Kebersihan itu memuaskan tempatnya, menjaga kebersihan, bila tidak ada
tidak ada sampah-sampah. Nah itu kan dua peraturan yang kemudian disadarkan menjadi ke dalam satu keyakinan. Nilainya adalah nilai kebersihan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini prosedur pembentukan keyakinan kelas yang langkah ke-6-nya. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Jadi penting ada tanda tangannya murid. Bapak Ibu, kalau yang saya ini pernah saya tempel keyakinan kelas tapi tidak sempat tanda tangani. Kalau bisa Bapak Ibu semuanya membuat keyakinan kelas, tapi setelah kita membuat keyakinan kelas, mungkin kita bisa kesepakati bersama menjadi suatu keyakinan sekolah itu. Jadi kita tempel di setiap kelas anak-anak tanda tangan supaya ya ada kebiasaan positif dalam diri murid. Yang ketujuhnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita setelah kita tangani disepakati bersama akan ditempel supaya anak mudah mengingat. Jadi keyakinan kelas itu mudah diingat oleh siswa, bersifat nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya. Nah, materi selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah ini ada kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa itu bertahan hidup? Makanan, tempat tinggal, itu kebutuhan bertahan hidup. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, kesenangan, dan pemaksaan. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti yang dikatakan dalam tadi bahwa setiap anak, setiap manusia itu melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhannya, ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, ketika siswa itu bermasalah dalam suatu pelanggaran, kita analisis dulu apa kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jangan ujung-ujung kita langsung kasih penghukuman dan penghakiman. Misal ada kasus data terlambat, kita tahu, kita tanya ke misalnya kebutuhan apa yang dia usahakan supaya tercapai di sana. Ya mungkin di bertahan hidupnya dia melakukan itu karena apa? Saya lambat karena saya makan dulu. Itu kan sudah termasuk bertahan hidup. Nah, saya melakukan itu karena ya, saya suka lambat ke sekolah. Itu sudah kebutuhan kesenangan. Atau ada tuh anak-anak katakan ya sengaja terlambat supaya dipanggil ke sama ibu Katrina supaya di konseling kan. Nah, itu kebutuhannya adalah kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu, pasti setiap anak melakukan sesuatu karena ingin memenuhi kebutuhannya. Tergantung si anak ini kebutuhan apanya yang ingin dipenuhi, kebutuhan apanya yang kurang sehingga dia ingin memenuhi kebutuhan. Membuli misalnya, karena dia ya ingin menguasai orang, saya ingin berkuasa atas ini, makanya saya membuli. Nah, itu tidak didapatkan mungkin. Kali akan kita fasilitasi nantinya. Contoh lainnya Bapak Ibu, mungkin ada siswa kita yang sering meminta-minta uang temannya. Misalnya mungkin orang tuanya kasih hanya 2.000, tapi dia ingin membeli pop ice yang harga 5.000. Jadi dia harus meminta sama temannya. Itu pasti ada kebutuhan yang harus dipenuhi pada anak itu. Mungkin kebutuhan kesenangannya karena tidak senang dikasih uang 2.000 ingin membeli yang mereka inginkan. Itu mungkin kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Mungkin rasa perhatian orang tuanya ke dia juga anaknya tidak ada. Jadi mungkin anak itu butuh rasa kasih sayang dan diterima. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum atau kasih konsekuensi kepada anak. Kita harus mencari tahu dulu kebutuhan dasar apa sih sebenarnya yang diperlukan ini anak sehingga melakukan satu kesalahan. Jadi yang kami ceritakan tadi itu adalah kondisi kejadian. Seharusnya
Bukan, walaupun pada kenyataannya pada praktiknya kita memiliki tantangan yang sama. Saya bilang Bapak Ibu sekalian pasti memiliki tantangan yang sama. Dimana kadang-kadang kita sebagai guru tidak mampu lagi mengontrol emosi, sehingga kita tidak mempertimbangkan kebutuhan siswa ini, langsung memberikan hukuman dan apalah sebagainya. Lanjut Bu. Ya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi itulah dunia berkualitas. Apa yang kita butuhkan terpenuhi dan kita merasa bahagia. Itulah dunia berkualitas. Jadi baik kita maupun murid itu tentunya memiliki dunia berkualitasnya masing-masing. Imajinasinya, keinginannya, harapannya, itulah dunia berkualitas yang misalnya murid kita. Saya benar-benar saya isinya guru yang mengayomi. Nah, ketika kita tidak mengayomi murid, kita akan masuk dalam dunia berkualitasnya si anak. Itulah dunia berkualitas. Isinya adalah harapan-harapan, keinginan-keinginan yang ideal sesuai dengan diri kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, inilah yang penting bagi kita Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, posisi kontrol manakah yang kita sering terapkan? Ada 5 Bapak Ibu: penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu, posisi kontrol manakah yang sering Bapak Ibu lakukan? Jadi posisi kontrol adalah posisi kita saat menangani siswa, membersamai siswa kita. Ada 5 sudah katakan tadi seperti yang ada di atas. Atau butuh penjelasan dulu Bapak Ibu ya? Oke, penghukum dulu. Penghukum itu, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik sama tadi, hukuman fisik atau psikis. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, itu menghukum itu. Kamu selalu saja salah, kamu push up sekarang, itu contohnya penghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu tinggal saja di kelas, begitu. Itu penghukum contohnya. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil dengan yaitu cara dia. Jadi sama tadi pengertian hukuman hanya caranya dia tanpa ada kesepakatan bersama dengan murid. Itu penghukum. Yang kedua, posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi guru ini selalu membuat muridnya merasa bersalah. Itu sederhananya. Penjelasannya adalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak seperti penghukum tadi. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, mana indikatornya si guru dengan karakter ini? Misalnya, bapak atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu pas melanggar langsung panggil. Kecewa sekali sama kamu nak. Nah, tetap dengan suaranya rendah, lembut. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Sudah kita tarik kemarin, nanti kita tanya lagi, masih saja begitu. Nah, selanjutnya bagaimana coba? Kalau ini saya bisa berbagi. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini? Bagaimana coba kalau kamu tahu seperti ini akan merasa gagal orang tahu, gagal kasih uang dan segala macam. Ya mungkin ini yang kita biasa kita lakukan. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Merasa tidak berharga, merasa rendah, merasa kotor seperti itu. Karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kan kalau kita betul dikatakan kecewa sekali sama kamu, saya bangga ya kamu sama kali ini saya kecewa. Itu membuat merasa bersalah murid. Oke, lanjut dulu. Baik, ini pembuat rasa bersalah caranya lembut, tapi dia kata-katanya itu yang menyakitkan. Selanjutnya teman. Nah, teman guru pada posisi ini
Ya, sudah. Hal ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi kontrol teman. Baik, jadi posisi yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Jadi cara kerjanya guru di sini adalah berdasarkan dengan peraturan atau konsekuensi yang ada. Guru di sini akan mengajukan pertanyaan seperti peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, artinya ketika ada yang terlambat dan sudah kita sepakati konsekuensinya akan ditanyakan. Terlambat, menentukan konsekuensinya apa. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perlindungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi pemantau itu dia bekerja by data yang sudah ada. Jadi tidak asal hukum dia. Lanjut, posisi kelima yaitu manajer. Nah, posisi terakhir manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, inilah posisi yang paling efektif kita terapkan di murid, karena di sini di posisi manajer kita bersama-sama dengan murid mencari solusi dari permasalahan yang apa dialami oleh murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita menawarkan solusi, sama-sama lah guru bersama murid menawarkan solusi dan mencari solusi dari permasalahannya. Terus di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini atau keyakinan kelas apa yang kita pernah sepakati, apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu posisi manajer. Dan posisi manajer ini akan sesuai dengan penerapan segitiga restitusi. Bagaimana menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Nah, posisi manakah kita sebagai seorang guru? Ayo kita merefleksi masing-masing. Ketika kita menghadapi murid, di posisi manakah kita selalu melakukannya? Apakah kita sebagai penghukum? Ya, kalau saya pribadi itu sebelum mempelajari pendidikan guru penggerak, saya itu selalu berada di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, itu refleksi saya. Kalau sudah melihat kesalahan, kalau mau cepat selesai ya hukum. Tapi ketika emosi saya akan terkontrol, ya saya bikin bersalah dulu, seperti itu. Itu posisi saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kalau saya di sekolah, saya juga membuat rasa bersalah. Tapi kalau di rumah sama, saya selalu membuat rasa bersalah. Atau bisa juga gini, dikaitkan dengan misalnya kalau ibu Marjuna sudah ada anaknya, pasti itu salah. Anaknya karena tidak sesuai dengan keyakinan tanah. Bagaimana cara menghadapi? Apakah dihukum? Apakah kita berada pada posisi pembuat bersalah, teman pemantau, atau justru manajer? Kalau manajer itu berbiasa ibu. Ya kita kembalikan ke diri masing-masing. Setidaknya setelah mendapatkan pembahasan dari kami, karena Bapak Ibu percayalah, semua yang kita lakukan di sekolah itu kolaborasi. Ketika sudah ada yang melakukan atau mengambil posisi sebagai manajer, pasti misalnya akan tertarik juga. Jadi kerja-kerja kolaborasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut di segitiga restitusi. Ya, ini adalah konsep terakhir dari budaya untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi harus diperhatikan adalah segitiga restitusi. Ini terakhir. Apa itu segitiga restitusi? Kita akan simak penjelasannya. Kenapa segitiga? Karena bentuknya segitiga, ada 3 sisi, yaitu sisi pertama menstabilkan identitas, sisi kedua validasi tindakan yang salah, dan sisi ketiga menanyakan keyakinan. Sebagai pengantar, saya akan katakan bagaimana cara kerjanya restitusi.
diaplikasikan nantinya melalui segitiga restitusi. Tetapi dalam menjalankan segitiga restitusi, apa yang harus dilakukan yang utama tadi? Yang pertama itu memahami apa itu restitusi, kemudian membuat keyakinan keras. Harus dulu ada keyakinan keras yang kita buat di kelas. Dan yang ketiga, memposisikan diri sebagai manajer. Hal itu yang bisa, ada posisi itu yang bisa menjalankan segitiga restitusi. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantik tidak bisa menjalankan segitiga restitusi. Yang bisa menjalankan segitiga restitusi adalah guru yang menempatkan dirinya sebagai apa tadi? Manajer. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Arham. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, dengan otomatis kita guru posisinya sebagai manajer, itu Bapak Ibu. Nah, ini sisi pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah akan menjadi positif terhadap dirinya. Bisa tambahkan sedikit, jadi kita menjalankan segitiga restitusi itu pada saat ada permasalahan, ya? Ada anak-anak yang melakukan pelanggaran atau apa, intinya melakukan pelanggaran, kesalahan, kita panggil, kita restitusinya menggunakan segitiga restitusi. Ya, Contohnya apa Bapak Ibu menstabilkan identitas ini? Misalnya ada anak terlambat, bilang terlambat itu apakah itu suatu kesalahan? Ya, kesalahan Ibu. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, semua manusia pasti pernah berbuat salah. Berbuat salah itu manusiawi. Itu termasuk menstabilkan identitas. Itu. Jadi bukan langsung alamat besar. Karena dia kan semakin dangkal identitasnya. Tapi ketika membuat kesalahan, kita panggil dulu, seperti yang dijelaskan tadi waktu kita tanya, berbuat salah kalau bersawi. Saya juga pernah berbuat seperti itu. Seperti itu. Bukan karena kita kasih tahu anak-anak selalu saja berbuat salah, selalu saja berbuat salah. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Karena kalau seperti itu, anak tertanam juga dalam otaknya. Berarti saya selalu berbuat salah, berarti saya salah. Jadi dalam otak anak selalu salah. Jadi kita membuat anak-anak itu dari gagal menjadi sukses. Seperti itu Bapak Ibu. Karena anak kalau tidak selalu katakan dikasih ucapan-ucapan negatif, itu akan tertanam setidaknya di alam bawah sadarnya, kemudian akan selalu ulang-ulangi seperti itu. Karena kita sudah terpaksa sadarkan, tak kalah bisa begini masalahnya. Dan itu yang selalu terjadi dalam keluarga. Ketika berbuat keras, justru anaknya juga akan semakin lebih keras. Baik, lanjut. Jadi sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, membantu murid mengetahui basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi pasti ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi ketika melakukan sesuatu kesalahan. Jadi disinilah tahap validasi tindakan yang salah. Misalnya guru berkata, mari kita, saya tidak ini, tapi saya sesuai dengan apa yang pernah saya terapkan. Mari kita sama-sama mencari solusinya. Nah, seperti itu. Contohnya ada di atas, berarti kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kayak ditanya tadi awalnya di tahapan pertama, ya semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Lanjut kita masuk di validasi tindakan yang salah. Pasti kau begini pasti ada alasannya. Kita tanyakan itu. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kita membantu mereka untuk menemukan kebutuhan apa yang mereka ingin sehingga melakukan kesalahan itu. Lanjut Bu. Contohnya, misalnya ada anak terlambat, kita tanya, kenapa bisa terlambat? Ini. Oh ya, mari kita sama-sama cari solusi dari kenapa bisa terlambat seperti itu. Terus sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, masih ingat keyakinan keras yang pernah kita sepakati? Seperti itu.
Pada tahap ini dihubungkanlah keyakinan kelas yang telah kita kuat sebelumnya dengan kesalahan yang atau pelanggaran yang dibuat si anak. Misalnya dia terlambat, keyakinan apa yang kamu mau melanggar? Masih ingat tidak sama kami tadi mengawal dengan menanyakan keyakinan apa yang kamu melanggar? Nah, seperti itu. Pasti anak akan berkata ketika memang sudah ada keyakinan kelasnya, ya saya melanggar keyakinan kelas kami itu disiplin, misalnya disiplin atau komitmen seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Kamu ingin seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang seperti apa. Ini contoh-contoh lainnya selain yang kami jelaskan tadi. Jadi Bapak Ibu, ada 3 sisi dari segitiga restitusi. Sebenarnya segitiga restitusi itu, ketiga sisi itu bisa diterapkan bersamaan, bisa juga hanya satu atau hanya 2. Biasanya tergantung besarnya masalah itu. Misal kalau tiba-tiba dalam kelas, tiba-tiba dengan temannya yang tidak perlu ditanyakan lagi apa yang berdasarkan orang itu, saya juga pernah begitu, kan apa lagi? Mungkin tinggal ditanyakan, ini apa yang kamu lakukan, apa kesepakatan kita, apa keyakinan kelas kita. Jadi bisa kembali mengingat, oh iya Bu, maaf seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pernah menerapkan segitiga restitusi ini. Pasti pernah. Walaupun beberapa sisi, hanya satu sisi kan, karena mungkin belum bisa sampai 3 sisi itu diterapkan. Misalnya validasi tindakan yang salah. Jadi apa yang seharusnya dilakukan dengan pelanggaran yang dilakukan itu validasi tindakan yang salah. Mencari solusi dari permasalahannya. Intinya di restitusi itu kita tidak mencari hukuman, apa yang kamu langgar. Jadi hukumannya tidak seperti itu ya. Nah, tinggal dicarikan. Saya lambat, kenapa kamu lambat? Tinggal tanyakan kayak apa yang kamu langgar. Setelahnya itu, setelah segitiga restitusi itu tinggal lanjutnya kita tanyakan apa yang harus kita lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi, supaya kamu tidak melanggar kesalahan lagi. Apa yang harus kamu lakukan? Mungkin dia akan menjawab, saya tidak akan berdagang lagi, atau saya akan menjawab, ya paling kasih bunyi alarm. Itu idealnya Bapak Ibu ya, itu idealnya. Walaupun pada kenyataannya memang agak-agak sulit menjalankan, karena kenapa? Tantangan kita itu di sekolah. Kiai Utara mengatakan bahwa ada 3 pilar pendidikan: sekolah, keluarga, masyarakat. Nah, kita kan di sekolah sudah memahami segitiga restitusi, posisi kontrol. Namun pada saat mereka kembali ke komunitasnya di masyarakat atau di keluarga, namun keluarga juga tidak memposisikan diri seperti guru memposisikan diri sebagai manajer. Memang itu agak susah bagi menurut kita. Ada dilema yang terjadi. Oh, di sekolah guru saya begini, di sekolah saya bisa begini, tiba di keluarga kasih begini lagi. Nah, itu tantangan-tantangan yang memang ada. Tetapi setidaknya kalau kita sudah konsisten menjalankan segitiga restitusi, memposisikan diri sebagai manajer, yang penting kan kita sudah berbuat. Itu yang penting kita sudah berbuat. Tinggal bagaimana kita bisa juga mungkin melakukan edukasi kepada orang tua, mengundang mereka setidaknya memberikan paparan-paparan sikap tentang apa yang harus mereka lakukan kepada anaknya di rumah. Bukan mengguru ya, tapi mengajak untuk kolaborasi bersama. Seperti katakan di antara ada 3 pilar pendidikan. Ketika hanya satu pilar yang menopang bangunan ini, bayangkan dibutuhkan 3 tapi hanya satu yang menopang, akan runtuhlah bangunan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu, mungkin kita sebagai guru kalau di sekolah, kita bisa juga menerapkan kita sebagai orang tua di rumah ini, bukan cuma di sekolah, tapi kita sebagai orang tua di rumah juga bisa. Karena jujur setelah mempelajari materi ini, yang dulunya saya sering emosional menghadapi anak karena saya harus mengerjakan berbagai tugas. Sekalinya saya sudah mempelajari budaya positif ini, alhamdulillah anak saya tenang, saya juga tenang mengerjakan tugas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada kenyamanan pada anak kita, ada juga kenyamanan pada diri kita sendiri. Tapi takkan umurnya ya, kalau kayak makanan anaknya kan tidak bisa restitusi itu. Kamu nangis ya, kenapa kamu makan itu biasa seperti itu. Jadi tergantung usianya mungkin anak-anak. Kita tinggal sebagai orang tua tinggal menyelesaikan setidaknya ilmu yang kita dapatkan. Ternyata seperti itu menghadapi anak, karena bagaimanapun anak itulah yang nanti akan kembali ke sekolah juga dihadapi oleh si murid. Nah, setidaknya kita berhasil mendidik anak kita, baru kita bawa ke sekolah seperti itu agar pekerjaan guru
Kan kita tahu pekerjaan kita berat mengurusi karakternya orang. Nah, ketika orang tua juga sudah memilih anak dengan karakter, setidaknya pekerjaan gurunya di sekolah agak sedikit ringan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, mari kita berkolaborasi pelan-pelan kita mengaplikasikan ilmu ini kepada murid-murid kita terhadap lingkungan kelas dan lingkungan sekolah kita agar apa yang kita inginkan bisa kita capai bersama. Sukses bersama itu lebih baik katanya Bapak Ibu. Baik, ini sesi terakhir Bapak Ibu ada refleksi. Jadi ada dua hal bahwa apa yang mengubah paradigma saya setelah terpotong di situ. Setelah mempelajari materi ini, saya tambahkan setelah mempelajari materi ini apa perubahan Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini. Kemudian saya akan menjadi among atau guru yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, saya harapkan ada yang bersuara, artinya hal baru apa yang mengubah paradigma itu. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti sesi berbagi kami bersama dengan tadi, atau pengetahuan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan? Itu pertanyaan pertama. setelah mendengarkan. Iya, misalnya kan, oh iya ternyata yang saya dapatkan itu hukuman itu tidak efektif. Oh ternyata penghargaan itu tidak efektif. Seperti itu saja. Oh ternyata posisi kontrol saya selama ini, oh saya ingin mengubah paradigma saya menjadi posisi kontrol manajer, seperti itu misalnya. Bersuara. Seperti tidak, atau yang kedua, saya ingin guru seperti apa setelah mendengarkan ini? Mau jadi guru apa? Atau kembali ke sekitar pabrik saja? Yang kedua, Ibu, kita belajar bersama secara kolaboratif ya. Ketika saya misalnya nanti menerapkan itu, jangan dibilang nggak ada seperti itu. Kemudian bilang seperti itu ya. Cawe-cawe itu para masalah nanti kasih itu anak kembali dengan itu. Setidaknya kita sudah berbuat dan tercatat di catatan amal. Kalaupun kita tidak bisa mengubah anak itu, setidaknya kita sudah mempengaruhi dan kan jadi berdampak juga nantinya. Kalau guru katanya guru kan akan dapat surga, tapi kalau guru hukum terus kan surga juga akan dapat yang kloter terakhir. Seperti itu. Tapi ketika kita melakukan tindakan-tindakan seperti restitusi, bukan merendahkan kita berada pada posisi lemah, karena restitusi kan kalau kita pikir-pikir nggak dikasari, disuruh cari solusi, kayak memang ini karena kita merasa power itu kalau kita menghukum tidak bisa karena dari memasukkan protokol seperti itu. Setidaknya kita berbuat Bapak Ibu ya, itu yang menjadi harapan kita bersama. Artinya kita kolaborasi. Dan karena untuk membudayakan budaya positif itu kita harus memahami semua tadi ini, kemudian mengimplementasikannya di kelas-kelas kita bersama. Ada yang bersuara Bapak Ibu terkait ini? Mungkin sudah saya wakili tadi. Baik Bapak Ibu, karena cuaca memang agak mendung, mungkin kita akan siang mendung ini dan mungkin pikiran kita semua sudah ada di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan diseminasi atau berbagi kami ini. Jadi Bapak Ibu, kami tekankan kembali bahwa walaupun kami mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak bersama Wakti ini bukan untuk kepentingan pribadi kami akan terus berbagi dan belajar dan Bapak Ibu sekalian bukan bilang mau belajar sama Wakti, tidak, tapi kita belajar bersama-sama semuanya. Jadi ini modal awal kami untuk melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru semuanya. Betul apa yang dikatakan Pak Arham Bapak Ibu. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan untuk menggurui, tapi kami di sini hanya untuk mentransfer. Karena kami pernah mendapatkan materi ini, jadi kami mentransfer, berbagi apa yang dikatakan Pak Arham adalah berbagi. Jadi apa yang kami dapatkan kami ingin bagi ke Bapak
sekalian. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih karena telah meluangkan waktu mengikuti kegiatan kami. Mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata atau salah-salah tingkah laku kami selama bersama Bapak Ibu lebih dari sejam ini. Terima kasih banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau